PT KB Pharma bekerja sama dengan radio kesayangan Anda mempersembahkan Sandiwara Radio Saur Sepuh. Disajikan oleh Procold, obat flu yang dulu dibeli dengan resep dokter, sekarang dapat dibeli bebas di mana-mana. Dan Kalpanax, obat penyakit kulit yang ampuh khasiatnya. Diproduksi oleh Haravana Record. Naskah karya Niki Kosasi. Hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Aku pernah berbuat yang hampir melewati batas bersama Bentar. Dan dengus nafasnya, denyut jantungnya, sinar matanya berbeda sama sekali dengan orang ini. Tidak sama, berbeda jauh sama sekali. Ya, aku percaya. Sebab seorang wanita perasaannya lebih halus dari laki-laki. Nah, dua orang sudah membuktikan bahwa kau Bentar yang palsu. Sekarang kau mau apa? Bunuh dia, manusia terkutuk. Siapa kau sebenarnya, ha? Mengapa kau menjelma menjadi adikku? Merusak nama baik adikku. Kasian. Ya, kasian. Memang hebat Bentar palsu itu. Sampai-sampai aku tidak bisa meyakinkan kalian bahwa akulah Bentar yang asli. Garnis, seandainya aku yang keliru, aku bersedia dihukum penggal di hadapan rakyat Madangkara. Potonglah leherku sampai kepalaku terpisah dari badanku. Aku juga, kalau aku keliru bahwa ternyata orang ini Bentar yang asli, aku bersedia dihukum mati di hadapan Prabu Wanapati, Raja Madangkara. Baik, kau ditangkap. Aku ditangkap? Kau mau menangkap adikmu sendiri? Tidak usah ditangkap, dibunuh saja langsung. Benar. Prabu Wanapati sudah mengeluarkan perintah, Bentar harus dibunuh. Ya, kalian benar. Aku sendiri yang akan membunuh manusia terkutuk ini. Aku juga. Anjani, Dewi Tara, kalian menyerang dari belakang saja. Biar aku yang di depan. Nah, Bentar palsu sudah bertarung dikeroyok 3 orang gadis cantik-cantik. Kau bagaimana, Eyang Balung? Marilah kita bermain-main memanaskan badan sampai panas, lalu mati. Keparat kau, Rapati. Apa maksudmu kau membantu orang-orang Madangkara? Ha? Masalahnya sepele saja. Aku mencintai Garnis. Cuma itu. Keparat. Rapati! Itu Paksi Jalagara. Rupanya di sini ada kejadian yang mengeri ya. Lama benar kau mengantarkan nenek-nenek itu, Paksi. Nenek-nenek yang aku tolong ketika jatuh ke dalam kubangan perangkap babi hutan itu punya cucu, gadis cantik sekali. Aku disuruh menginap di rumahnya. Kau nakal. Tuh lihat, ada Bentar. Aku sudah tahu. Hah? Sudah tahu? Iya. Aku sebenarnya sudah lama datang ke tempat ini, sehingga tahu semua apa yang semua kalian bicarakan. Sampai ke terjadinya pertarungan itu. Lalu, sekarang bagaimana? Apakah si tua bangka ini kita bagi 2 saja? Kau pecahkan kepalanya, aku pecahkan perutnya. Kemparat. Kau kira aku anak ingusan? Aku ketua guru padepokan Gunung Pasir Ipis. Aku bunuh kalian sekaligus. Sulit, Eyang Balung. Meskipun kau punya ilmu kadikjayaan yang tinggi sekalipun, tapi karena kelakuanmu rusak, tidak ada bedanya kau dengan Bentar palsu. Meskipun kau sudah tua, tapi moralmu bejat. Nah, kau tidak akan kuat melawan aku, Raspati, pembunuh bayaran yang paling ditakuti dari Lembah Tengkorak. Lembah Tengkorak? Di kaki Gunung Semeru? Rupanya kau tahu juga.
Apa hubunganmu dengan si jari iblis penguasa lembah tengkorak? Akulah si jari iblis. Hah? Kau? Kau sudah pernah melihat orangnya? Belum? Belum. Nah, akulah orangnya. Tapi karena wajahku ganteng dan selalu berpakaian rapi, maka aku seperti seorang pemuda bangsawan. Maka aku berganti nama menjadi Raspati. Aku tidak percaya. Terserah. Raspati, jangan banyak cerita. Sikat saja. Baik. Ayo, Eyang Balung. Saudara seperguruanmu, si Geger Kalong, mati dibunuh oleh aku. Jadi sekarang, pergunakanlah untuk membalas kematian saudara seperguruanmu itu. Bangsat! Bertahun-tahun aku mencari si jari iblis yang membunuh saudara seperguruanku. Kalau sejak dulu aku tahu manusianya kau, sudah aku bunuh dulu-dulu. Meriah banget. Di sana ada pertarungan. Di sini juga ada. Aku nonton saja. Kalau ada yang perlu bantuan, baru aku turun. Satu harian aku menjelajahi Watampare, ibu kota kerajaan Tanah Luwu ini. Tapi orang yang aku cari tidak ketemu. Lebih baik istirahat dulu. Tidur-tiduran. Ya, nanti malam aku jalan lagi. Selamat sore. Bentar. Iya. Bukankah kau mencari aku? Nah, aku sudah berada di dalam kamarmu. Kau. Iya. Maaf. Aku masuk ke kamarmu tanpa minta izin terlebih dulu. Kau sakit hati terhadapku? Sama sekali tidak. Dari mana kau tahu aku tinggal di rumah ini? Baru hari ini aku datang ke sini. Oh ya? Iya. Aku punya perhitungan. Bentar palsu dan Eyang Balung tidak mungkin berani berada di tempat yang ramai. Itulah makanya aku menjelajahi tempat-tempat lain. Dan baru hari ini, aku menginjakkan kaki di Watampare, ibu kota kerajaan Tanah Luwu ini. Dan begitu aku masuk, aku melihat kau keluar dari rumah ini. Lalu aku ikuti. Kemudian aku berusaha untuk terlebih dulu sampai ke kamarmu ini. Kau nakal. Mengapa tidak waktu itu juga kau panggil aku? Ya, sebab kau sedang dalam keadaan bimbang. Jadi, harus dengan cara seperti ini untuk melenyapkan kebimbanganmu. Lasmini. Iya. Tinggalkan rumah ini. Kenapa? Kita harus mencari bentar palsu ke wilayah lain. Sekarang? Kau capek? Tidak. Cuma segitu saja. Capek. Barangkali kau yang lemas. Aku tetap segar. Tenaga muda. Kita sudah berada di luar kota. Rumah-rumah penduduk sudah jarang. Lalu kemana kita akan berkelana? Iya. Kita melangkahkan kaki menuruti naluri saja. Iya. Lasmini. Orang itu memperhatikan kita terus-menerus. Semua orang yang kita jumpai di perjalanan selalu memperhatikan kita dengan penuh perhatian. Tapi perempuan penjual makanan di pinggir jalan itu, cara memperhatikannya lain. Aku bosan. Jadi perhatian terus di mana-mana. Jadi aku anggap biasa. Sebab pakaianmu yang menyolok, merah menyala, juga menyelipkan sekuntum bunga anggrek jingga di rambutmu.
Itulah, kadang-kadang aku berkeinginan untuk merubah tata caraku di dalam berpakaian. Sekaligus tidak menyelipkan lagi bunga anggrek tingga di rambutku. Oh, jangan. Hmm? Sebab itu sudah merupakan cirimu. Ciri Lasmini sekembang Gunung Lawu. Iya, tapi yang ini lain. Maksudmu? Perempuan muda penjual makanan itu, ya, tidak memperhatikan kau, tapi memperhatikan aku. Oh, itu pasti. Sebab kau ganteng. Pasti dia naksir kamu. Aku rasa bukan itu. Lalu? Dia pasti pernah melihat aku, tapi aku yang palsu. Bentar palsu maksudmu? Iya. Ya, kalau begitu, coba saja ditanyai. Syukur-syukur iya. Kalau tidak, juga tidak apa-apa, bukan? Iya. Permisi. Iya, Rasanya kita pernah ketemu. benar. Tuan mampir ke warung saya ini membeli kue. Tapi Tapi apa, Kak? kemarin Kemarin? Maksud Kakak? kemarin pagi terus berjalan ke selatan. Tapi sekarang kenapa sudah datang lagi? Dan kenapa dari utara? Cepat benar berjalan memutari hutan dan gunung hanya sebentar saja. Apakah Tuan bisa terbang? Sehingga bisa berjalan cepat seperti angin? Bentar. Tidak salah lagi. Wanita ini pernah melihat orang yang sedang kita cari. Bentar palsu. Iya, benar. Begini, Kak. Benarkah Kakak kemarin pagi melihat saya? Betul, Dik. Mengapa saya harus berbohong? Iya. Itu saudara kembar saya, Kak. Saudara kembar. Iya. Pantas. Sama dan serupa segala-galanya. Apakah dia mengatakan hendak pergi kemana? Katanya mau berlayar ke Jawa Dwipa. Kalau begitu dia menuju ke pelabuhan di selatan. Iya, betul. Terima kasih, Kak. Terima kasih kembali. Lasmini, ayo kita kejar mereka. Sebentar. Ada apa? Kue yang ini berapa, Kak? 5 ketip. Yang ini? Sama 5 ketip. Dan yang ini 5. Yang ini 5. Jadi 10 ya, ini uangnya. Terima kasih. Kami yang paling berterima kasih. Sebab keterangan kakak sangat berharga bagi kami. Lasmini, beli kue banyak sekali. Apa kau lapar? Ini kue Bugis, enak sekali. Selain itu, sebagai rasa terima kasih kita kepada wanita penjual kue itu, aku beli yang banyak. Sebab kalau diberi uang begitu saja, dia akan menolak. Iya, kau benar. Ayo, sekarang kita mengarahkan ilmu lari cepat untuk mengejar bentar palsu. Ayo. Kenapa berhenti? Sudah kapok? Iya, kenapa berhenti Kak Garnis? Kita kan belum kalah. Terus terang Kak Garnis, aku belum capek. Anjani, Dewi Rara, lebih baik kalian istirahat saja. Aku ingin menjajal ilmu kadikjayaan orang ini. Sampai di mana kehebatannya? Apakah dia punya ilmu simpanan berupa ilmu kadikjayaan atau tidak? Iya Kak Garnis. Kak Garnis mengeluarkan senjata rahasia, bintang besi. Tuh, tangan kirinya menggenggam setumpuk bintang besi, kecil-kecil, banyak sekali. Selendangnya juga dilepas. Nah, ini baru ramai. Kak Garnis akan mempergunakan 2 jenis senjata, selendang sutra dan bintang besi. Kau enak saja dari tadi nonton, tidak membantu kami. Kebanyakan orang tidak kebagian tempat. Ayo maju manusia jahat. Tangan kiri Kak Garnis bergerak cepat sekali dan berpuluh-puluh bintang besi menghambur menyerang bentar palsu. Tangan kanannya seperti menari dan selendang sutra itu meliuk-liuk sangat cepat seperti ular kobra. Tapi bentar palsu itu hebat. Dia berjempalitan di udara,
Dan tak satu pun bintang besi itu mengenai dirinya. Juga selendang sutra tidak bisa menyentuh badannya. Kak Garnis juga melompat dan berjumpalitan di udara. Sambil berjumpalitan, melontar-lontarkan bintang besi dan memainkan selendang. Hebat sekali. Sekarang baru seimbang. Dua-duanya bertarung di udara sambil berjungkir balik. Nah, bentar palsu mulai kewalahan. Sebentar lagi dia akan kena. Dia kena oleh bintang besi dan pinggangnya kena sabet selendang. Pundaknya berdarah. Kenapa berhenti manusia jahat? Ayo teruskan. Sampai lehermu dipanggang bintang besi dan tulang rusukmu hancur digempur selendang sutra. Ternyata kau hebat. Kau murid siapa, gadis manis? Aku orang Belambangan. Guruku banyak. Kau cantik, tapi ketus. Baik, kita teruskan bertarung. Dan aku akan hadang seranganmu dengan ilmu kadikjayaan. Baik. Bentar palsu mau mengeluarkan ilmu kadikjayaan. Gawat, Kak Garnis bisa celaka. Sekarang tiba saatnya aku turun tangan untuk membantu Kak Garnis. Berhenti! Bentar. Kakang Bentar. Hentikan perbuatanmu, manusia terkutuk. Wah. Kau datang lagi, manusia jahat yang pandai merubah wujudnya menjadi seperti aku. Cukup. Tidak perlu lagi kau main sandiwara. Karena semuanya sudah tahu bahwa kau Bentar palsu. Oh ya? Benarkah begitu? Sekarang, aku tidak akan melepaskanmu dari cengkramanku. Aku juga tidak akan melepaskannya. Ibu, kau anak nakal. Meninggalkan Gunung Lawu, ikut-ikutan berkelana sampai jauh ke Tanah Lubu ini. Maaf, Ibu. Habis saya ikut jengkel dengan munculnya dua bentar. Ya sudah, sekarang kau ke pinggir. Aku yang akan membereskan semuanya. Iya, Ibu. Nah, Raspati, hanya kau yang bisa membedakan mana bentar palsu dan bentar asli. Bentar, cepat pakai ini, Bentar. Hei, apa ini? Gelang akar bahar? Untuk apa? Jangan banyak bertanya dulu, pakai saja. Baik. Kau tahu maksudnya, aku menyuruh kau memakai gelang akar bahar berwarna hitam ini. Untuk membedakan aku dengan dia? Iya, tepat. Sebab kalau tidak memakai ciri, berbahaya Bentar. Karena si Bentar palsu sekarang juga memakai pakaian yang sama dengan kau, yaitu kuning-kuning. Memang keparat dia. Tempo hari dia berpakaian putih-putih, sehingga kita agak mudah membedakannya. Sebab Bentar asli berpakaian kuning. Sekarang, dia juga berpakaian kuning. Dasar bangsat. Apa tidak salah? Sejak dulu, aku tidak pernah memiliki pakaian yang berwarna putih. Aku selalu berpakaian warna kuning. Nah, jadi siapa sebenarnya yang mengganti pakaiannya dari putih menjadi kuning? Jangan banyak berceloteh. Sekarang sudah tidak ada waktu untuk main sandiwara. Sebenarnya tanganku sudah gatal ingin menghancur leburkan kau dengan ilmu cipta dewa. Tapi perkara ini, perkara pribadi Bentar. Jadi Bentar sendirilah yang harus bertindak melenyapkan Bentar palsu. Bentar? Melenyapkan Bentar? Bentar yang mana yang harus lenyap? Bentar dia? Atau Bentar aku? Diam! Tutup mulut kau keparat. Ayo Bentar. Jangan bimbang. Binasakan dia. Baiklah. Dan jangan menyesal. Kalau aku yang kalah dan mati, maka kalian akan kehilangan Bentar yang asli. Harapan dan tumpuan masa depan rakyat Madangkara. Sekali lagi kau buka mulut, aku pecahkan batok kepalamu dengan ilmu cipta dewa. Lasmini, sudahlah. Minggirlah. Serahkan semuanya kepadaku. Ya, langsung saja gempur dia dengan ilmu kadikjayaan. Pamerkan semua ilmu yang kau dapat dari negeri Tibet, warisan biksu Kampala. Ya, baik. Raspati, jaga si tua bangka Eyang Balung itu. Jangan sampai dia melarikan diri. Juga supaya kita bisa tenang di dalam menyaksikan pertarungan antara Bentar melawan Bentar. Beres.
Majulah, bentar palsu. Aku sudah siap, bentar palsu. Berdebah. Kau menyebut aku bentar palsu. Kau juga keparat. Seenaknya menyebut aku bentar palsu. Setan! Setan! Wah, kepalaku pusing. Pusing kenapa, Paksi? 2 orang yang kembar mau bertarung. Pakaiannya sama, kuning-kuning. Orangnya sama dan serupa. Rupanya, tubuhnya, warna kulitnya, segala-galanya sama. Tapi Bentar asli sudah pakai tanda. Memakai gelang akar bahar yang hitam di pergelangan tangan kirinya. Jadi tidak sukar lagi untuk membedakan mereka. Kalau masih diam begitu memang gampang. Tapi kalau nanti sudah bertarung, bergerak ke sana kemari dengan cepat berbaur jadi satu. Gelang akar bahar itu sudah tidak akan jelas lagi terlihat. Jadi tetap saja membingungkan. Sudahlah, kita lihat saja. Boleh juga kau. Nah, bersiaplah. Aku akan membinasakanmu dengan ajian tapak selaksa. Rupanya orang-orang Tibet pintar membuat barang tiruan. Bahkan, bukan hanya pandai membuat manusia tiruan, tapi sekalian dengan ilmunya. Semuanya ditiru, dipalsukan. Keparat. Kaulah manusia tiruan. Tahanlah ajian tapak selaksa. Dan aku, atas nama rakyat dan kerajaan Madangkara, mohon izin dan perkenan dari Ayahanda Brahma untuk mempergunakan ilmu kadikjayaan ciptaannya, ajian gelang-gelang, untuk membinasakan orang dari Tibet yang menyebut dirinya Bentar, yang mau merongrong kerajaan Madangkara. Setan! Setan! Wah, mereka terjengkang dan terpental, dua-duanya roboh. Mereka tidak apa-apa. Dua-duanya berdiri lagi, tetap segar bugar. Hebat. Kau bisa mengimbangi ajian tapak selaksa. Seperti yang aku katakan. Aku tidak berminat mempelajari ilmu kadikjayaan. Ya, jadinya seperti itu. Ya, bisa sih bisa. Tapi tidak sempurna. Seandainya aku bisa dengan sempurna, maka betapapun hebatnya ajian tapak selaksa yang kau pamerkan tadi akan hancur dilumat oleh ajian gelang-gelang. Aku tidak peduli terhadap semua omonganmu. Dalam benakku sekarang ini hanya ada satu, yaitu membinasakanmu. Sekarang aku akan membinasakanmu. Masih tetap dengan ilmu kadikjayaan ciptaan Biksu Kampala, yaitu ilmu salju menyeram bumi. Ilmu apa lagi yang mau dikeluarkan? Paksi, aku mendengar suara hujan. Tapi masih jauh. Samar-samar. Sayup-sayup. Iya. Di kejauhan sana mendung. Mungkin di balik gunung itu turun hujan. Aku tidak tahu ilmu apa yang kau kerahkan. Tapi aku mendengar suara yang samar-samar. Apakah itu hujan, atau badai, angin ribut, topan, atau prahara? Aku tidak tahu. Dan akan aku hadang dengan ilmu kadikjayaan ciptaan Ayahanda Brahma, yaitu ajian Bayu Bajra. Wah, Bentar yang satunya mengeluarkan ajian Bayu Bajra. Seperti apa ya ajian Bayu Bajra itu? Pukulan angin topan. Wah, gawat.
di tempat ini bisa terjadi badai angin ribut. Angin ribut! Ada topan! Berlindung! Bercampur dengan hujan! Hujan lebat! Tapi hujan apa itu? Bukan hujan air! Tapi hujan apa ya? Hujan kaca! Hujan kaca? Iya! Lihat! Dari angkasa turun dengan deras potongan-potongan kaca kecil-kecil. Banyak sekali! Jumlahnya berlaksa-laksa. Itu salju. Apa Lasmini? Salju. Salju? Iya, itu salju. Bentar menciptakan hujan salju. Dingin! Kenapa udara tiba-tiba jadi dingin? Salju, benda yang paling dingin. Bisa membuat manusia mati beku. Dingin! Dingin sekali. Takut jangan darah. Lihat, Dewi Rara, Amiyati dan Anjani menggigil kedinginan. Mereka bisa mati beku. Cepat selamatkan mereka. Bawa ke tempat yang jauh, yang tidak terjangkau oleh pengaruh salju. Iya! Garnis tidak perlu. Dia punya ilmu kebal. Badannya kebal terhadap hawa yang paling dingin seperti apapun. Aksi, cukup! Berhenti! Kita sudah cukup jauh dari tempat pertarungan itu. Iya, dan hawa udara di sini terasa hangat. Berarti tempat ini berada di luar jangkauan pengaruh hawa dingin dari hujan salju itu. Iya benar. Ayo, turunkan beban kita. Dewi Rara, Amiyati dan Anjani. Tidurkan saja di atas rumput. Iya. Dewi Rara Amiyati ini orangnya kecil, tapi berat. Pundakku sampai pegel, menggendong dia dari sana sampai ke sini. Sama. Anjani juga badannya berat. Menggendong dia beratnya seperti karung beras. Padahal badannya langsing. Wah, pingsan. Dewi Rara Amiyati dan Anjani, dua-duanya pingsan. Gawat. Tubuh mereka dingin sekali. Wajahnya pucat sekali. Dan bibirnya biru. Rupanya mereka tidak tahan menahan udara dingin. Nah, mereka sadar, Raspati. Dingin sekali. Dingin. Dewi Rara, Anjani, cepat mengatur nafas. Kalau bisa sambil duduk bersemedi. Paksi, lihat. Pertarungan itu semakin gila. Wah, edan. Hutan di sana itu jadi rusak. Pohon-pohon besar kecil, semuanya tumbang. Daun-daunan dan ranting pohon berhamburan kemana-mana. Wah, hebat benar ajian Bayu Bajra itu bisa menimbulkan angin topan yang dahsyat. Tapi hujan salju itu juga dahsyat. Badai angin topan yang dahsyat itu dikurung dan ditutup dengan ketat oleh hujan salju yang lebat dan rapat. Wah, sehingga angin topan itu tidak bisa menyebar ke tempat jauh. Bentar yang mengerahkan ajian Bayu Bajra ngamuk. Kepungan hujan salju digempur habis-habisan, sehingga hujan salju itu berhamburan ke udara. Tapi balik lagi, bahkan mengurung dengan lebih ketat. Iya, lama-lama bentar yang mengamuk itu akan digulung oleh hujan salju. Apa kau melihat ada sebuah perubahan? Bentar yang mengerahkan ajian Bayu Bajra mulai kedinginan, Raspati. Kau benar. Dia sedikit menggigil.
Tubuhnya mulai gemetar dan kedua bibirnya gemetar pula. Itu tandanya dia mulai tidak bisa tahan terhadap hawa dingin yang ditimbulkan oleh hujan salju. Belum kena sudah menggigil kedinginan. Apalagi kalau kena. Kalau hujan salju itu sampai menyentuh tubuhnya, apalagi kalau diselimuti, dia bisa mati, beku, jadi patung salju. Bentar yang tidak pakai gelang akar bahar, sempoyongan. Badannya menggigil dan terhuyung-huyung. Iya, dia kalah. Ajian Bayu Bajra kalah oleh ilmu salju menyiram bumi. Ya, badai angin topan sudah reda. Sebaliknya hujan salju semakin deras. Ribuan salju mulai menempel pada tubuhnya. Dia pasti akan mati. Seluruh tubuhnya akan jadi beku. Lihat, Raspati. Eyang Balung yang sejak tadi duduk bersemedi melawan hawa dingin, sekarang sudah bangun. Dan nampak sangat gelisah. Dia cemas karena Bentar asuhannya kalah. Kalau dia turun ke dalam gelanggang pertarungan, kita juga harus turun. Tapi kita membantu Bentar yang mana? Tidak perlu. Di sana ada Garnis dan Lasmini. Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya. Iya, Kak Garnis dan Lasmini juga sudah bangun dari bersemedi dan siap terjun ke dalam ajang pertarungan. Kau tidak akan kuat melawan hujan salju. Cepat keluarkan ajian serat jiwa. Bentar! Jangan takut. Kalau dia mengeluarkan ajian serat jiwa, aku yang akan maju. Aku gempur dia dengan ilmu cipta dewa. Ilmu cipta dewa? Ilmu cipta dewa lebih tinggi dari ajian serat jiwa. Hanya bisa ditandingi oleh ilmu lampah lumpuh. Nah, apakah kau bisa menguasai ilmu lampah lumpuh? Kau pucat dan gemetar. Berarti kau tidak bisa ilmu lampah lumpuh. Ya, memang berat untuk bisa berpuasa selama 40 hari 40 malam. Hanya Brahma yang bisa melakukannya. Kalau kau paling-paling hanya bisa tahan puasa 3 hari. Itu pun sudah mau mati kelaparan. Ayo, mana ajian serat jiwa? Cepat keluarkan. Lawanlah aku dengan ilmu cipta dewa.